Ya, aku mengamini bahwa sosial media per hari ini itu digunakan di kalangan kami, di kalangan Islam, justru untuk melakukan penguatan intoleransi itu sendiri. Ya, kalau kalau misalkan kita lagi galau begitu ya sudah nggak usah pakai medsos saja. Kita tutup medsosnya supaya medsosnya tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Menurut saya itu bukan cara yang terbaik. Nah, karena ini Kak Joyce, terima kasih karena ini saya diundang di satu institusi yang sangat sentral, yakni terkait dengan kemana arah bangsa ini mau dilayarkan, yaitu soal agama. Maka saya mencoba untuk mempertanyakan Quo Vadis pendidikan agama Kristen. Quo Vadis itu artinya ini mau kemana toh gitu. Jadi Quo Vadis itu mau kemana pendidikan agama Kristen di tengah pandemi intoleransi. An outsider's outlook. Jadi saya sebagai outsider itu sebagai outsider itu sedang mencoba untuk memaparkan apa sih pandanganku terkait dengan bagaimana format kekristenan ke masa depan seperti itu. Ini menurutku yang sangat menarik karena biasanya perbincangan soal Kristen hanya didiskusikan di internal Kristen dan Islam mendiskusikannya hanya dengan Islam. Menurutku ini satu kemajuan penting di UI, tapi juga bagi penguatan pluralisme. Saya ingin mengawali begini, Valen. Jadi kalau soal intoleransi itu kan ketidakrelaan seseorang ketika melihat orang lain yang berbeda identitasnya mendapatkan hak dasarnya. Intoleransi. Ya, jadi kalau Valen misalkan tidak terima ada yang padahal sebenarnya dia si orang Islam ini punya hak, maka sebenarnya Valen intoleran. Tinggal dibalik gitu saja. Jadi itu adalah ketidakrelaan dalam masyarakat. Nah, saya ingin memulainya dari begini awalku, teman-teman sekalian. Nah, 95% masyarakat Indonesia itu kan, mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, itu menurut survei, itu mengaku agama itu sangat penting. Ya, agama itu sangat penting. Nah, yang kedua, oke, saya mau zoom in bahwa lebih dari 83% warga negara Indonesia ini beragama Islam. Saya mau zoom in lagi dengan menggunakan teorinya Emily Durkheim, seorang sosiolog. Dia bilang seperti ini, Valen. Mbah Durkheim ini. Dia bilang bahwa lihatlah wajah suatu peradaban, ya, peradaban mau di Batak, mau di Minang, mau di apa. Jadi wajah suatu peradaban sangat ditentukan oleh model ideologi beragama yang dominan dalam masyarakat itu. Jadi kalau Kristennya Kristen intoleran, ya kekristenannya akan jadi intoleran. Ideologi yang dominan di situ. Nah, sayangnya ini justru terkena di Islam. Di Islam sendiri wajahnya itu sangat dipengaruhi oleh ideologi beragama yang menurut saya intoleran. Itu sebabnya Kemenak meluncurkan soal moderasi beragama. Moderasi beragama itu sebenarnya resep khusus sebenarnya untuk orang Islam karena yang banyak intoleran itu adalah orang Islam. Kemudian, tapi karena Kemenak itu miliknya banyak agama, maka Kristen juga ikut-ikutan mengkampanyekan soal moderasi beragama dan itu bagus. Aku ingin mengapresiasi bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan benar lah arah dan pendidikan agama Kristen ini. Dari mana aku ngomong soal benar? Gampang saja, Valen. Ya, gampang saja. Ini adalah survei. Survei tahun 2020 menyangkut soal toleransi di tingkatan mahasiswa. Di tingkatan mahasiswa itu sendiri. Jadi di situ kita bisa lihat mahasiswa-mahasiswi yang beragama selain Islam tingkat toleransinya sangat tinggi. Sedangkan mahasiswa dan mahasiswi yang beragama Islam sangat rendah. Artinya apa? Artinya apa? 83% ini itu dikuasai oleh kelompok-kelompok yang intoleran.
Nah, itu juga yang menarik bahwa survei ini juga menunjukkan satu fakta bahwa perguruan tinggi agama, perguruan tinggi agama, ya, UIN, mungkin UGI, aku nggak tahu, UGI itu perguruan tinggi agama atau perguruan tinggi swasta, aku tidak tahu, tapi perguruan tinggi agama itu mensuplai, ya, mensuplai banyak orang-orang intoleran. Mensuplai banyak intoleran. Nah, yang kedua, ini wajah yang terakhir, wajah yang menurutku sangat penting untuk disampaikan. Ini tulisannya Burhanuddin Muhtadi dan Margus Misner. Ingat ya teman-teman sekalian, kunci negara ini intoleran itu ada di orang Islam. Dan orang Islam sekarang dikuasai oleh kelompok intoleran dan kira-kira arah PAK nanti itu seperti apa ketika melihat tetangga kita yang beragama Islam atau tetangga agama besar kita yang beragama Islam itu situasinya intoleran seperti itu. Nah, saya nanti akan coba usul. Ini adalah satu fakta bahwa bahkan menurut Burhanuddin, pluralisme di tingkatan Nahdlatul Ulama itu dianggap mitos. Buktinya apa? Dia survei tahun 2020, itu banyak yang menjadi simpatisan FPI. Wah, ini orang NU banyak yang marah ketika mendengar membaca riset ini. Jadi teman-teman PAK baca ini ya, kalau kalian concern di urusan intoleransi, kalian baca tulisan dan hasil survei yang sangat bagus sekali. Kalau nggak punya PDF-nya, kamu kontak aku. Jadi yang ingin saya katakan, NU pun ya, NU sebagai the homeland of pluralism within Indonesia itu juga nggak steril-steril amat. Next, yang selanjutnya menurut saya ini juga lihatlah ini. Ini betapa rapuhnya kami ketika 53% Muslim itu keberatan, ya, keberatan kalau ada rumah ibadah selain Islam itu dibangun di dalam lingkungan Islam. Ya, NU followernya makin tinggi. Jadi yang ingin aku katakan bahwa wajahnya seperti ini. Next. Lalu pertanyaannya kan begini. Oke, kalau orang Islam ini intoleran, kira-kira respon kekristenan Indonesia kayak apa? Saya membaginya ada 3. Bang Jusen, itu Desi, dan juga Kak Joyce. Jadi ketika melihat orang Islam banyak yang intoleran, wajah kekristenan di Indonesia itu setidaknya itu ada 3 wajah dalam merespon. Mana yang benar, saya tidak tahu. Tapi ini saya memberikan APR kepada bagaimana arah pendidikan agama Kristen. Yang pertama, respon kekristenan di Indonesia itu adalah marah, jengkel, balik ofensif. Ya, oleh karena Alkitab kami dinista dan lain sebagainya, maka kami akan gantian menista. Jadi ini mata dibalas mata, Valen. Kalau mata dibalas mata itu dunia makin gelap atau makin terang, Valen? Tentu makin gelap. Makin gelap. Ya, mata dibalas. Tetapi kan kita puas. Kita puas. Aku nggak tahu. Kalau arah kekristenan mau marah, jengkel, dan balik ofensif, maka ke depan PAK itu harus bagaimana membangun kekuatan the army of the God untuk ketika orang Islam itu ngamuk, maka kita harus balik ngamuk. Itu yang pertama, respon kekristenan. Yang kedua, next. Yang kedua, ini yang menarik, Valen. Yang kedua itu adalah ini yang paling besar. Marah, jengkel, tapi memilih pasrah, memilih diam, semakin menutup diri, takut, dan tidak tahu apa yang dilakukan. Akhirnya ya sudah, kita ke gereja saja, nggak usah ngurusi orang Islam, dan lain sebagainya. Dari mana aku tahu soal itu? Ya karena survei tahun 2018, survei Kompas dan juga Kompas dan Komnas HAM itu menunjukkan bahwa lebih dari 80% orang Indonesia memilih hidup secara homogen. Lebih nyaman hidup sesuai dengan marganya, sesuai dengan agamanya, yang Islam makin syariati, yang Kristen makin juga hidup dengan kekristenannya, yang Tionghoa makin dengan Tionghoa. Jadi hidupnya semakin lama semakin homogen. Nah, kalau semakin homogen, ya kira-kira ya seperti ini nanti. Nah, PAK nanti mau diarahkan kemana, Kak Joyce? Pendeta Jusen dan juga itu Desi. Ini yang kedua. Yang ketiga, next, ada 3 respon. Ketiga, ya saya sedang menggalang ini, Valen. Saya di Bekasi Timur,
nanti sore aku akan kick off soal Natal. Ada orang Kristen, meskipun tidak banyak, itu ketika intoleransi itu marak dilakukan oleh orang Islam, mereka tidak marah, mereka tidak menutup diri, mereka malah bergerak aktif, keluar memperkuat relasi terhadap Islam, mengurai kesalahpahaman. Persis seperti yang dilakukan oleh teman-teman UKI di sini. Ya, nggak malah membenci kami. Nah, dari 3 respon ini, sejauh mana PAK ini memilih dan bagaimana roadshow menuju ke sana. Aku mengapresiasi betul gerejanya teman-temanku ketika mengundang aku mengisi katekisasi. Valen, aku ini pengajar katekisasi ya, meskipun luar biasa di GKJ Purwokerto. Dan lihat itu topiknya. Trinitas dalam pandangan Islam moderat. Aku ingin mengatakan bagus banget, baik hati banget orang Kristen ini mengundangku untuk memperkuat kekristenan mereka. Jadi yang muncul adalah tidak harus penguatan orang Islam atau orang Kristen dilakukan oleh orang yang satu agama. Dan itu bagus dan itu Pancasila banget, persis seperti hari ini. Next. Jadi Ibu Bapak sekalian, arah dari pendidikan agama Kristen kalau mau ikut bergerak aktif untuk juga membantu orang-orang Islam supaya tidak intoleran, maka teman-teman Kristen yang belajar di PAK harus mengetahui, saya ulangi lagi, harus memahami kenapa orang Islam itu sangat intoleran terhadap orang Kristen di Indonesia. Ya, kalau Valen nggak disukai sama adiknya, dibenci sama adiknya, dan Valen kepingin adiknya tidak membenci, mau tidak mau Valen harus mengetahui adiknya secara lebih mendalam. Kenapa adikku ini membenciku? Seperti itu. Nah, di titik ini Valen, aku merekomendasikan 2 buku yang saya kira juga pasti sudah menjadi buku wajib di MAPK AK. Ya, untuk mengetahui ini setidaknya ya. Yang pertama itu adalah disertasinya Profesor Mujibur Rahman, Feeling Treated Muslim Christian Relation in Indonesian New Order. Dan yang kedua dari aspek teologi itu ada buku yang menurutku bagus. Jadi semuanya saya dan juga apalagi orang-orang Kristen harus mengetahui kenapa orang Islam itu membenci orang Kristen. Karena itu wujud dari intoleransi itu ya. Karena orang Islam itu merasa terancam. Terancam dari mana? Ya terancam karena menurutku adalah kalau kita belajar soal kolonialisme dan postkolonial, itu ada disebut sebagai warisan kolonial, mimikri. Jadi orang itu kalau pernah dijajah, biasanya kalau penjajahnya pergi, maka yang dijajah itu biasanya mewarisi watak penjajah itu sendiri. Ya ini apa? Menjajah balik. Ya. Jadi mereka terancam. Detailnya silakan baca disertasinya itu. Yang kedua, orang Islam menjadi intoleran karena mereka tidak memahami doktrin kristologi yang dianut oleh orang Kristen. Mereka nggak paham. Kalau nggak paham, mereka salah paham. Nah, kita mendorong orang Islam itu supaya bisa memahami kekristenan, tapi kita tidak bisa menjelaskan kenapa orang Islam tidak boleh berpikir seperti itu. Nah, yang ingin aku katakan, moga-moga ini bisa dipahami bahwa tanpa mengetahui kenapa the rise of intolerance toward Christianity in Indonesia itu muncul, maka kita kalau nggak mampu memahami itu, maka kita akan terjebak pada pilihan 1 dan pilihan 2 di dalam merespon itu. Next. Nah, yang selanjutnya ini juga menurutku penting, apakah ini juga aku rasakan di beberapa komunitas-komunitas Kristen bahwa kekristenan itu merasa insecure ya, merasa tidak aman, merasa insecure ketika melihat intoleransi itu sendiri. Ya. Orang insecure itu kan biasanya kalau nggak diam, mengurung diri, maka insecurity-nya akan diwujudkan dalam bentuk seperti misalkan Pak Muhammad KC, Paul Zhang, dan lain sebagainya. Jadi insecure lalu melakukan kekerasan balik.
Nah, yang kedua yang juga menurutku menjadi PR besar di dalam kekristenan yang sudah sangat baik, itu adalah saya merasa bahwa kekristenan Trinitarian itu masih mewarisi kolonialisme mimikri. Mimikri itu adalah terkena mencontoh atau mewarisi praktek kolonial. Praktek kolonial yakni menjajah. Menjajah dalam konteks apa? Misalkan dalam konteks yang sangat clear. Dalam konteks saksi Yehova, itu tidak semua orang Kristen ya, tapi di dalam gambar ini kita melihat bahwa orang saksi Yehova yang minoritas ini, yang Kristen minoritas itu juga tidak lepas dari penindasan dari kelompok mayoritas di internal. Yang ingin aku katakan adalah Kak Joyce, Pendeta Jusen, dan Pendeta Desi, bagaimana kemudian pendidikan agama Kristen ke depannya yang tadi disampaikan oleh banyak presenter menjadi mengasihi, kasih sayang, menjadi terang dan garam, tetapi kadang-kadang tergagap-gagap ketika melihat saudaranya sendiri yang memiliki kristologi yang nggak sama dengan Trinitarian. Ini PR menurut saya, arah ke depannya kayak apa mesti dimunculkan. Yang kedua, next ya. Aku tidak tahu, nanti Kak Joyce dan juga teman-teman penanggap juga paham, kalau di Islam itu kami, selain membenci dan menyalahpahami kekristenan Trinitarian, kami itu juga banyak di antara kami itu yang membenci dua kelompok. Ya, jadi membenci kan nggak boleh kan, nggak boleh membenci, nggak alkitabiah. Kami ini membenci di Islam itu kami membenci dua kelompok. Pertama, kami membenci kelompok komunis, dididik untuk membenci komunis. Dan yang kedua, kami dididik untuk membenci kelompok-kelompok yang memiliki yang minoritas di dalam perspektif identitas gender dan juga orientasi seksual. Kami dididik untuk membenci. Aku tidak tahu Kak Joyce, Ito Desi dan Abang Jusen gitu kan. Di kekristenan seperti apa? Tetapi aku meyakini bahwa kalau bisa janganlah, ya, jangan ajarkan kebencian kepada para mahasiswa terkait dengan soal orang-orang yang berbeda identitas politik, identitas gender dan lain sebagainya. Caranya seperti apa? Caranya tentu saja bagaimana bahwa kebencian dan intoleransi itu selalu dan selalu itu bercokol dengan menggunakan 3 virus. Pertama virus bias, virus negatif stereotype, dan virus prejudis. Nah, saya berharap ke depannya pendidikan agama Kristen itu tidak lagi menapak tilasi jejak bagaimana pendidikan agama Islam tempo dulu. Pendidikan agama Islam itu masih merawat perasaan superior dibandingkan yang lain. Suka memberikan pelabelan negatif pada agama yang lain, pada identitas yang lain, dan kemudian menyematkan pendiskriminasian kepada orang yang kita anggap lebih rendah itu. Nah, ini menurutku diskursus yang menurutku menarik. Next, saya ingin menawarkan ini. Ini yang aku pakai, Ibu Bapak, saya dosen religion di di School of Entrepreneurship di Ciputra. Saya ngajar agama, yang saya ajar 80% itu Katolik dan Kristen. Sisanya Islam, Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya. Saya ingin menawarkan begini, bisa nggak visi saya juga ini ngomong ke mana ke dekan saya di dekan MKU itu. Saya bilang begini, visi pengajaran agama di Ciputra itu selaras dengan Pancasila. Selaras dengan Pancasila itu begini. Semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, gitu kan. Mari kita ganti ya. Mari kita ganti ketuhanan yang Maha Esa itu dengan Allah Tritunggal. Semakin aku meyakini Gusti Yesus atau Allah Tritunggal, maka semakin aku memegang prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menjaga persatuan Indonesia melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini adalah visi religion yang saya pegang. Ya, lu mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha,
maka semakin kamu Buddha, maka semakin kamu akan menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kayak gitu. Semakin kamu Kristen Trinitarian, maka semakin kamu akan selaras dengan sila kedua, sila ketiga, sila keempat untuk mewujudkan sila kelima. Jadi visiku di dalam mengajarkan religion dan aku bawa hingga sekarang itu adalah seperti ini. Saya tidak tahu kalau konsekuensinya seperti ini itu kan berarti saya tidak boleh intoleran lagi. Saya melihat orang ya sebagai manusia, kalau ia memiliki hak untuk hidup atau tinggal di sana, maka ia apapun identitasnya, ya ia harus tinggal di situ. Jangan karena dia berbeda identitas dengan kita, lalu kemudian kita mendiskriminasinya. Jangan karena dia Ahmadiyah nggak sama dengan Sunni, lalu nilai agamanya aku kosongin. Jangan karena ia pengajarnya, gurunya penganut Kristen Trinitarian, lalu kemudian ia terhadap saksi Yehova, ia mengenolkan. Menurutku, bagaimana cara ke sana seperti itu? Jadi arahnya ke sana, menurut saya. Pak Joyce, itu Desi, dan juga Abang Jusen. Next. Saya akan soal detail dan berakhir. Bagaimana cara itu? Sebenarnya strateginya cuma 3 saja. Orang membenci itu, jadi kalau untuk mau ke sana, strateginya cuma 3 saja. Ini strategi di mata kuliah civic, bagaimana orang itu belajar soal civic education. Bagaimana orang itu belajar toleransi, maka kira-kira stepnya cuma ada 3. Jadi kalau misalkan itu Desi ini intoleran ya, maka cara untuk dalam tanda petik menyelamatkan atau membuat dia tidak intoleran, maka kira-kira stepnya cuma 3. Pertama adalah passing knowledge, gitu kan. Islam tidak semuanya seperti itu, saksi Yehova tidak selamanya seperti itu, orang waria tidak selamanya seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi pemahaman kita tentang pengetahuan tentang apa yang kita benci itu kita belajar. Persis seperti saya ketika dulu nggak ngerti soal kekristenan, saya benci dengan kekristenan, benci. Tapi ketika saya memahami, saya bilang, oh gitu ya kekristenan, menurutku keren juga. Nah yang kedua, selain pengetahuan, itu ada instilling values. Menyemai values. Kasih sayang itu kan values. Kemanusiaan itu values. Nah, yang ketiga itu adalah measuring behavior development. Jadi ketika udah disontek 2 hal itu, maka PAK harusnya semua mata kuliah itu harusnya ngerti. Apa nih indikator keberhasilan? Anak ini sudah toleran atau masih intoleran? Indikatornya seperti apa? Karena kita sama-sama dosen, kita pasti tahu bahwa ada dimensi proses kognitif ketika kita melihat aturan yang baru yang dilakukan oleh Kemenristek-Dikti ya. Soal itu bahwa anak didik kita itu masih dianggap sebagai lower order of thinking skill ketika mereka hanya bisa mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Itu masih level rendah. Higher level itu adalah ketika mereka bisa menganalisis, mengevaluasi, dan melakukan kreasi itu sendiri. Next, Valen masih berapa menit lagi ya Valen? Kalau boleh tahu. Masih ada 9 menit lagi Gus. 9 menit. Thank you. Valen, ini adalah status Facebookku setahun yang lalu. Ini adalah tulisan Facebookku. Dia Islam murni, Islam sangat kuat, pakai jilbab. Salah satu tugas UTS di Ciputra di kelas kami itu adalah setiap orang harus menulis tentang apresiasi terkait dengan agama yang tidak ia tulis, agama yang tidak ia anut. Ia orang Islam, maka ia tidak boleh menulis tentang Islam. Maka ia memilih menulis tentang kekristenan. Nanti dibaca sendiri ya. Yesus di tangan mahasiswi berjilbab. Bagaimana ia menemukan keislamannya? Itu menggunakan tangan Yesus. Jadi, menurutku itu menarik. Ya, menarik sekali. Dia menulis, ya merefleksikan. Ia kan didoktrin untuk katakanlah patuh tidak berkawan dengan orang Kristen. Didikannya kan seperti itu. Tapi kemudian ia masuk ke higher level of education skill, thinking skill, itu dia kemudian menganalisis ajaran gue ini benar atau enggak.
lalu mengevaluasi, lalu mengkreasi itu sendiri. Jadi ketika ada dogma diberikan, ia tidak hanya follow and order, tidak, tapi dia menganalisis itu. Maka hasil analisisnya seperti ini. Dia menuliskan tentang persepsinya, dia menuliskan satu tulisan namanya Pengorbanan Yesus Menebus Dosa Manusia. Nanti kamu baca sendiri deh di ituku. Apresiasi orang Islam, mahasiswiku Islam, jilbaban, cantik sekali. Saya nggak tahu punya pacar Kristen, harusnya punya pacar Kristen itu menurutku lebih oke. Nah, ini menurutku menjadi menarik. Next, apa namanya? Ini salah satu contoh ya. Aku ingin mengatakan begini, teman-temanku sekalian. Aku tidak hanya berteori. Aku melakukan itu. Dan aku juga melakukan pengecekan itu di kelasku sendiri. Dan aku juga mengontrol output. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu begini. Tahun 2018 aku diundang oleh salah satu lembaga itu namanya Council for World Mission, ya, cwmission.org. Aku diundang untuk satu diskusi yang menurutku menarik untuk mendiskusikan soal, jadi itu forum para teolog progresif, judulnya itu Decentering Evangelism. Ya, menurutku entah benar atau tidak, tapi aku usul aja Kak Joyce ya. Aku usul saja menurutku, karena ini juga aku lakukan menggunakan orang Islam juga, ya, menggunakan orang Islam. Jadi kalau ini di Islam maka decentering dakwah, kayak gitu. Decentering dakwah kalau di ini. Aku melihat kayak gini, Kak Joyce, apa namanya, dan juga itu dan Abang. Penginjilan itu secara klasik itu dimaknai sebagai konversi. Penginjilan dianggap sukses kalau banyak orang beragama Kristen secara formal. Tetapi aku menawarkan bahwa justru penginjilan itu tidak bermakna seperti itu. Penginjilan itu bermakna bisa jadi empowering others, humanity-based faith. Jadi seperti tulisan yang tadi, penginjilan itu adalah ketika orang itu mengenal Yesus, ia tidak harus jadi Kristen, tetapi ia makin memperkuat keislamannya, tapi dalam narasi yang kasih dan sayang. Moga-moga bisa difahami ya. Itu sebabnya namanya decentering evangelism. Ya, kalau klasik, konversi itu klasik. Aku tidak menggunakan itu. Jadi kalau ada dakwah, aku paling nggak suka ketika ada dakwah Islam di Papua. Orang harus dimasukin Kristen dan Islam. Wah, tak marahin itu. Apa kamu pikir orang baik itu hanya melalui Islam saja? Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Nah, yang kedua, yang menurutku decentering evangelism itu, aku ingin mengatakan, selama ini kan ada persepsi bahwa Yesus itu hanya bisa dicapai dengan model Trinitarian. Dengan model Trinitarian. Menurutku itu klasik. Kalau klasik, maka implikasinya itu bisa membuat orang yang mencintai Yesus tapi dengan menggunakan cara non-Trinitarian akan dianggap tidak Kristen. Ya, politiknya politik bias. Menurut saya Jesus is open source. Ia adalah sumber terbuka. Jesus is open source. Jadi Valen, kalau kamu coba nulis Jesus as open source gitu ya, nulis apa dan sebagainya ya. Yang kedua, truth and salvation monopoly. Jadi kalau kekristenan masih juga Islam sangat kuat ya, Islam sangat kuat untuk mengatakan kamilah yang paling benar, maka tolong kekristenan jangan ikut-ikutan mengatakan truth and salvation monopoly. Jangan memonopoli kebenaran. Karena itu mata dibalas mata. Ya, orang Islam mengatakan tidak ada keselamatan di luar Islam, orang Kristen mengatakan tidak ada keselamatan di luar Kristen. Wah, kacau itu. Ya, menurutku ya itu tadi bahwa lebih eksklusif lagi. Ini yang menurutku menjadi penting, arah ke depannya seperti apa. Saya berharap teman-teman di pendidikan agama Kristen di UGI itu memaafkanku ketika aku mungkin sedikit lancang ngomong seperti ini, tetapi lagi-lagi ini adalah an outsider's outlook. Ini cara pandang yang menurutku bagaimana teman-teman kekristenan itu juga aku sangat berharap sebagai orang Islam ikut ya. Aku berharap teman-teman aku orang Islam itu ngomong kepada orang Kristen
teman-teman yang ada di PAK untuk juga ikut membantu kami untuk melawan intoleransi di dalam tubuh kami, dan it works. Gitu. Jadi jangan biarkan orang-orang Kristen itu hanya di gereja saja. Kalau di gereja saja, kami yang intoleran itu akan semakin intoleran. Perjumpaan persis seperti yang aku lakukan yang ada di sana. Oke, aku cukupkan sekian saja Valen, karena waktunya mungkin sudah tinggal 3 menit, 4 menit, biarlah nanti bisa digunakan yang lain. Aku senang diberikan panggung di sini, menyampaikan gagasanku, dan aku sangat senang kalau misalkan ada catatan-catatan kritis dan diskusi terkait soal ini. Terima kasih, Shalom Valen. Ya, thank you Gus. Ya, sekarang kita akan beralih ke sesi yang selanjutnya. Ya. Pertama, kita akan masuk dalam sesi penanggap terhadap topik yang pertama. Dan untuk topik yang pertama, pendidikan agama Kristen dalam menggunakan media digital bagi moderasi beragama di Indonesia, akan ditanggapi oleh dosen kita, Ibu Dr. Desi Sianipar, Magister Teologi. Ya, dipersilakan 10 menit ke depan kepada Bu Desi. Ya. Baik, terima kasih Pak Valentino. Salam kenal juga Pak Aan Ansori. Saya senang sekali ya dengan acara hari ini. Ya, terutama juga selain saya mengapresiasi ya para mahasiswa yang sudah mempresentasikan materinya, tapi saya juga sangat mengapresiasi juga Pak Aan Ansori yang begitu, menurut saya begitu terbuka, ya, begitu tulus, begitu jujur. Nah, harapan saya juga sih sebenarnya ya, bagaimana yang pihak Kristen ini juga jujur terhadap para penganut Islam, seperti Pak Aan Ansori jujur terhadap kami. Nah, kami juga mau jujur seperti itu. Ya. Nah, kayaknya kalau semua saling jujur, saling terbuka gitu kan, maka terjadilah di situ saya rasa moderasi beragama itu ya. Nah, ini yang masih kayaknya saya sendiri secara pribadi masih merasakan adanya gap-gap ya. Sedikit saya mungkin menyaksikan kisah kami ya di program Modul Nusantara. Jadi kami ada 2 dosen dari UKI yang diminta pemerintah untuk membimbing belasan, bahkan ada 20 lah paling banyak ya untuk mahasiswa Modul Nusantara. Nah, kebetulan di kelas saya hanya ada 2 yang beragama Kristen, 1 Protestan dan 1 Katolik. Selebihnya itu adalah Muslim. Ya, dan Muslimnya itu seperti Pak Aan Ansori tadi mengatakan, istrinya Pak Aan juga seorang Muslim yang sangat, nggak tahu tadi bilangnya asli gitu ya. Apa ada yang nggak asli gitu ya? Terganggu pikiran saya Pak. Nah, jadi mereka semua berjilbab dan memang pada masa perkuliahan itu semua rasanya tegang ya, nggak cair. Jadi kayaknya semacam ada prasangka ini mau dikristenkan kah atau bagaimana, ini kok yang membimbing kami ini adalah dosen dari program pendidikan agama Kristen. Apalagi mereka juga tahu saya gelarnya doktor teologi. Wah, mau diapakan ini ya. Jadi saya bisa merasakan itu suasana yang kaku ya, yang tegang ya, dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kebetulan bersama dengan kita juga ada mentor mahasiswa Modul Nusantara ya, Pak Daniel Darmawan. Beliau pasti juga mungkin merasakan hal yang sama. Tapi ya puji Tuhan akhirnya kepercayaan dan keterbukaan itu mulai dirasakan dari minggu ke minggu. Dan memang itu tadi proses moderasi agama juga saya kira butuh waktu ya. Kita nggak bisa langsung mengharapkan moderasi agama itu akan bisa dengan cepat ya terbangun atau meningkat. Butuh upaya kerja keras kita bersama dan juga kerjasama di antara kita. Nah, tadi sedikit saya sebelum ke mahasiswa nih, karena mahasiswa kan selalu bersama dengan dosen-dosen ya di kampus ya, tapi saya mau merespon juga nih kepada apa yang disampaikan oleh Pak Aan Ansori ya. Apa tadi itu disampaikan Kofadis Pak Uki, mau dibawa kemana nih Pak Uki? Ya, ini menggelitik hati saya juga ya sebenarnya. Dan ini sebenarnya adalah perjuangan kami bersama di program Magister Pendidikan Agama Kristen khususnya. Saya kira juga Ibu Kaprodi ini juga nih yang digumulkannya ya. Jadi Pak Aan, kami baru saja memutakhirkan kurikulum kami. Ya, ada 1 mata kuliah yang Ibu Kaprodi nih, Ibu Joyce yang mengampunya, yaitu Pendidikan Agama Kristen Multikultural ya.
Dan baru juga pada kurikulum yang baru ini Pak, kami masukkan juga kurikulum, masukkan juga mata kuliah Pak Media. Ya, Pak Media. Jadi saya rasa sudah tepat sekali ini Pak, apa yang kami gumulkan